Nah Allah itu senang rukhsahnya diambil apa? Kalau sholat dalam kondisi kita bepergian, musafir. Nah, itu kita ambil rukhsahnya apa? Boleh kita jamak, jamak dan qashar boleh kita. Ya, asal yang dikosor jangan sholat subuh. Qashar diringkus sholat subuh jadi satu. Lalu sholat maghrib gimana? Masa sholat 1,5 rakaat? Kan nggak ada. Maka Nabi masuk akal itu memberikan tuntunan. Sing dikosor diringkas cuma yang 4 jadi 2 itu. Coba enak banget. Dan Nabi mengatakan misalnya berkendara kita bepergian itu azab. Kan nggak enak loh kita bepergian itu. Masya Allah persiapannya di tengah perjalanan akhirnya lelah banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima lamtana. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Bapak Ibu sekalian, para jamaah istiqomah pengajian atau kajian Sabtu pagi pada subuh Majelis Tabligh pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbahagia, yang saya hormati, yang saya muliakan, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita tentang akhlak fadilah yang diambil dari kitab Minhajus Shalihin. Dan kita masih menyelesaikan pembahasan tentang husnul khuluq, akhlak yang baik, yang merupakan akhlak kedua dari pembahasan tentang akhlak fadilah atau akhlak utama. Yang kemarin yang pertama adalah al-wasatiyatu wal iktidal, sikap moderat dan sederhana. Nanti waktunya kita gunakan satu untuk melanjutkan sampai selesai. Ini nomor 8, 9, 10. Oke, hanya 10. Hanya 3 hadis saja sudah selesai. Bagian kedua nanti saya akan bercerita tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita terserang stroke, ya stroke. Ini penting karena tanggal 26 sampai 29 yang lalu saya terserang TIA, ya. TIA, ya. TIA, ya. TIA, ya. Istilah dokter itu. Jadi semacam itu istilahnya Trisense Ischemic attack, serangan stroke hanya selintas saja. Saya 4 hari dirawat opname di Rumah Sakit BKU Muhammadiyah Bantul. Nah, nanti akan saya cerita. Sebab
eh, ada hal yang perlu dijelaskan kenapa saya bisa recovery dengan cepat. Biasanya orang terkena stroke itu lama itu sebelumnya, dan bahkan tidak hanya lama, selamanya. Ya, bahkan sampai meninggal dunia. Itu dialami oleh teman saya, ya beberapa teman saya terkena seperti itu. Oke. Nah, saya melihat Bapak Ibu sekalian juga termasuk usia-usia yang rawan stroke. Kalau meten-meten ini loh gini. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, yang kita lihat ini hadis Nabi. Ya, kita baca bersama-sama. Qala, monggo. Telah bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulhu, berkelakarlah kalian, wadan, ilabu, bermainlah kalian, fa maka, fa karena, ini sesungguhnya aku, akrohu, tidak suka, ayakuna, adalah, fi di dalam, dini agama, kum kalian, fi dinikum, di dalam agama kalian, ghilzatun, kekasaran. Oke. Ini hadis riwayat Imam Baihaqi. Rasulullah bersabda, ya, dalam kaitannya dengan kita menjalankan agama yang kita peluk, yaitu Islam. Ternyata kita disuruh menyelingi dalam penunaian ajaran agama itu ya dengan berkelakar, ya bermain, kita selingi begitu. Ojo sepaneng. Nah, itu bahasa lainnya itu ojo sepaneng. Ketemu orang saja nggak nyopo karena rumongso dia lebih beriman, lebih baik ibadahnya gitu. Karena melihat orang lain kayaknya ibadahnya kurang, nggak tersenyum, gitu kan? Nggak guyon, ya, guyon sekedarnya saja, bukan guyon ala pelawak-pelawak itu ya. Ya, itu penting gitu. Oke. Nah, kadang-kadang ada sebagian orang itu yang seperti itu, saya perhatikan. Nah, kebetulan ya ono ciri-cirinya gitu loh. Ya. Yang putri yang mungkin pakai jilbabnya gede, apalagi pakai cadar. Nah, misalnya kan ya orang negur barang konco-koncone. Padahal nggak harus begitu, bolehlah pakai cadar boleh. Tapi ya kalau ketemu ya senyum walaupun nggak kelihatan giginya kan gitu kan, karena tertutup cadar. Tapi suasana sumringah ya, tersenyum ya, itu bisa dilihat dari matanya itu. Dari mata itu kelihatan bahwa dia itu bertemu dengan kita dan dia tersenyum. Apalagi kemudian juga mengucapkan Assalamualaikum. Jadi Assalamualaikum sambil ditunjukkan itu rasa tersenyumnya itu. Kelihatan dari mukanya itu kelihatan. Nah, itu penting kayak begitu. Ini soal senyum, apalagi sudah tahu kan senyum itu
Sodako, kenapa tidak dilakukan? Itu ringan sekali dan itu sudah nempel di mulut kita, tinggal kita buka sedikit gitu kan. Ya, dan sedikitnya itu ikhlas gitu. Tanda ikhlas itu kita 5 meter itu masih ketawa terus itu. Masih kelihatan tersenyumnya, senyumnya. Beda kalau basa-basi kan ketemu buka sidik terus mingkem maneh gitu kan. Seperti itu. Itu perempuan, yang laki-laki juga sama, walaupun dia pakai celana congkrang gitu kan. Terus apa lagi? Mungkin mukanya, jidatnya hitam gitu kan. Terus apa lagi? Yang biasanya distereotip oleh orang yang nggak suka gitu kan. Celana congkrang, terus apalagi bajunya ombor sampai panjang bawah gitu kan. Ya ketemu orang ya salam dong, walaupun mungkin bukan bagian dari kelompok dia gitu kan. Seperti itu. Kan ada yang hanya tersenyum dengan bicara dengan kelompoknya saja. Ini juga nggak benar itu kan. Nggak benar. Berusaha untuk bagus dengan orang-orang kampung. Untuk menunjukkan bahwa kita berislam itu dengan benar gitu. Dengan benar, walaupun itu macam-macam tetangganya itu. Seperti menjenengan kagungan tonggo itu kan macam-macam. Tidak semuanya soleh kan. Tidak semuanya soleh. Ada yang setengah soleh, gitu kan? Ya, seperempat soleh, sepertiga soleh, ini ada. Ya, ada. Bahkan ada yang kafir, bahkan ada. Ya. Nah, Allah sendiri sudah mengatakan kok sepanjang kalau orang kafir itu tidak memerangi kita, tidak mengusir kita dari tempat tinggal kita disuruh untuk antabarru, berbuat baik ilaihim kepada mereka. Bahkan waktu situ berbuat adil. Kalau misalnya dalam ada kasus sampai ke pengadilan itu, hakimnya itu harus juga adil walaupun dia muslim. Kalau yang benar memang orang kafir itu, ya, dan yang salah orang muslim, ya yang dihukum ya orang muslim. Jangan sampai kemudian memihak, aku tak mihak pada terdakwa yang muslim ini, ya kan gitu. Padahal dia salah. Ya, saya biasa dimalimin, bahkan saya sering kalau pindah asrama kan sering pindah-pindah asrama. Ya itu kan. Itu selalu kemudian dibanding-banding gitu kan. Ya, jadi dibanding-banding walaupun itu lagunya Farel ya sekarang. Jadi kenyataan itu dibanding-banding antara yang menghuni asrama ini saya dan istri dan keluarga dengan yang baru, istri baru. Itu dibanding-banding kok yang ini yang baru kok petuk aja orang gelem nyopo gitu kan. Seperti nggak punya tonggo gitu. Nah, itu real ya, itu laporan mereka gitu kan. Ketika kita ketemu lagi ya, dan seterusnya itu. Bahkan ada yang orang Kristen Katolik tokohnya itu dosen IKIP dulu, IKIP masih IKIP ya, UNY itu juga begitu. Ketika saya tidak lagi di asrama 3 mualimin pindah ke asrama 5 ya, lewatnya jalan juga sudah berbeda, itu juga bertanya mana itu Ustadz mualimin itu ya, guru mualimin yang sering lewat dan suka menyapa saya gitu, tersenyum gitu. Nah, ternyata dirindukan sapaan saya sama senyuman saya itu. Kok tidak ada lagi itu. Setelah tahu saya pindah, saya bilang saya pindah. Oh iya. Nah, bahkan ketika dia meninggal dunia, ibunya juga gitu, istrinya itu juga bilang, oh iya, kemarin malam baru diguyoni sama Pak Setiadi, kan, guyoni. Gitu. Jadi masih ada kesan gitu, kesan. Nah, walaupun saya takziah ke dia, juga melihat jenazahnya, walaupun dalam hati, aduh, iman-iman, ini calon penghuni neraka, gitu kan. Tapi kita ketika bertemu dengan istrinya, ya kita bilang derek bilo sungkowo kan itu kan. Ya, semoga Tuhan, nah kita nyebutnya Tuhan bukan Allah gitu kan. Tuhan menempatkan di tempat yang layak. Oh, namanya semoga kok. Semoga itu kan harapan kita, penentunya adalah
Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mengurangi keimanan kita. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Itu. Nah, itu yang kemudian kesannya secara nasional kan kemudian begitu sekarang itu. Secara politik ada tujuan politik tertentu, wah sudah dijadikan senjata untuk menembak itu. Di pihak sini, oh ini radikal, apa lagi? Intoleran dan seterusnya. Padahal kalau duduk bersama dibahas, itu nanti ketemu ternyata pernyataan mereka itu salah. Radikal, intoleran dan apa lagi? Apa lagi Pak? Kadrun, nah, dan seterusnya itu. Kalau mau duduk bersama loh, jangan mengikuti ucapan-ucapan buzzer itu kan. Buzzer itu dibayar miliatan, itu dibayar itu. Nah, dan ya, mungkin juga mungkin loh. Nah, oleh oligarki ekonomi itu wong sing duitnya akeh itu. Ya, tujuannya pokoknya jangan nganti pihak sana itu bisa berkuasa. Padahal dia punya maksud, mengenai berkuasa, waduh, mereka nggak bebas menguasai ekonomi Indonesia gitu. Nah, seperti itu. Nah, padahal itu program radikal, intoleran, moderasi loh, diajari moderasi. Kayaknya kemarin turun moderat gitu kan. Ya. Itu kan program internasional. Masuk ke Indonesia kan itu. Masuk ke Indonesia. Itu ada program dulu terorisme kan setelah gedung kembar Amerika jatuh itu kan Dasbus kan program terorisme ngasih tongkat atau wortel ya kan itu kan nek sing apik-apik negara-negara muslim sing apik-apik kasih wortel kalau mau kerjasama kooperatif dengan mereka. Tapi kalau melawan dikasih tongkat, maksudnya apa? Dipukul, diserang dengan berbagai macam cara, bisa kasar, bisa halus-halus itu pakai intelijen, gerakan intelijen, nyamar dan sebagainya. Tapi intinya manas-manasi, bakar-bakar itu. Ya, dengan berbagai macam istilah-istilah itu. Ini yang harus disadari oleh kita semuanya. Jadi itu memang sudah dipot sedemikian rupa, harus diserang terus. Ya, pokoknya begitu. Ini harus disadari. Oleh karena itu, buzzer itu enak aja, kan dia harus laporan. Mana kamu buat ungkapan-ungkapan yang memojokkan pihak sana itu mana? Atau tokoh sana, black campaign, ya kan? Kampanye hitam, mana? Laporan. Ini dilaporkan kan, supaya dapat duitnya turun terus. Kan begitu. Jadi jangan heran, kok nggak dicegah ya? Memang itu sangat mendukung terhadap rezim, itu sangat mendukung. Oke, pun niki ngomong akhlak tapi ada hubungan dengan politik. Soalnya penting, oke? Penting. Berikutnya, qala telah bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawihu legakanlah atau hiburlah oleh kalian kuluba hati-hati kum kalian kulubakum akan hati-hati kalian saatan sesaat fasaatan demi sesaat. Oke. Jadi hadis riwayat Abu Daud ini menginformasikan kepada kita bagaimana beliau meriwayatkan ada sabda Rasulullah yang seperti itu. Sama, esensinya sama dengan sebelumnya itu. Jadi kita legakan hati kita, gitu kan. Manah kita menika kita hibur, okay? Kita hibur. Ya, misalnya gini, ya, kita baca Quran, iya, kita amalkan sholat, iya, mungkin kita berpuasa, iya. Apakah kita boleh, gitu kan, mendengarkan musik, gitu kan?
ya boleh, kan gitu kan. Kalau dalam Muhammadiyah kan boleh. Walaupun sebagian ulama ada mengharamkan, ada mengharamkan. Tapi kan kita mengikuti apa keputusan Tarjih Muhammadiyah itu boleh. Apalagi itu dasarnya tidak sekedar boleh, ya, tapi dasarnya ada. Misalnya gini, pada masa Rasulullah ada pernikahan, lalu kemudian ditampilkan ya, orang bermain rebana gitu kan. Intinya apa rebana? Itu musik, salah satu genre musik, kan? Genre musik. Nah, sudah. Itu bisa kita tampilkan sepanjang syarat-syarat tentang musik supaya tidak haram itu dipenuhi. Apa? Tidak membawa kepada kemaksiatan. Syairnya tidak menunjukkan kemaksiatan. Nah, seperti itu. Ya, syukur kalau memang membawa kepada, mendorong kepada ketaatan itu. Tapi musik, ya, irama musik itu merupakan atau kesenangan kita kepada seni suara, ya, itu merupakan fitrah. Itu yang harus disadari. Fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari berbagai fitrah, fitrah itu karakter bawaan. Karakter bawaan yang diberikan Allah dalam proses penciptaan manusia. Jadi ketika kita diciptakan oleh manusia, diberi qadar, ukuran-ukuran dalam tubuh kita, tapi juga ditanamkan fitrah-fitrah, macam-macam fitrah. Nah, yang dulu sudah pernah saya sampaikan, paling tidak ada 3 fitrah yang bisa kita cermati, ya, yaitu fitrah tentang makan dan minum. Itu yang paling rendah, tapi sering diutamakan oleh manusia. Memang kalau kita seminggu saja, 1 pekan saja kita tidak makan dan minum, kita meninggal dunia. Ya. Nah, itu contohnya ada kok. Ya, orang mogok kerja, ya dia mogok makan minum, protes pengen naik UMR, akhirnya mati dehidrasi, kekurangan air, bawa ke rumah sakit, meninggal dunia. UMR-nya nggak naik, ya bosnya, oh ya sopo mana yang kalau mau silakan, ya, kan silakan mogok kerja protes, tinjarke wae kan gitu kan. Nah, yang kedua, fitrah kebutuhan biologis, ya, itu gitu, laki-laki tertarik pada perempuan, perempuan tertarik pada laki-laki. Nah, kalau laki-laki tertarik pada laki-laki, perempuan pada perempuan, itu namanya menyimpang. Ya, itu harus itu agama kita begitu, Allah. Sebab kalau tidak menyimpang, umatnya Nabi Lut tidak akan diazab dengan sangat keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu perlu kita sampaikan karena di dunia modern sekarang ini, pandangan tentang bahasa sekarang LGBTQ, ya, Q itu ada baru lagi, queer, ya, queer, ya. Ada lagi itu, ya Allah, itu. Setan luar biasa, ya, iblis keturunannya itu luar biasa. Karena memang tekadnya membawa sebanyak-banyaknya anak keturunan Adam masuk ke dalam neraka menemani mereka. Dan itu. Laki-laki senang pada laki-laki, perempuan senang pada perempuan, terus dia bisa laki-laki bisa perempuan, kan gitu. Perempuan bisa campur baur, itu namanya biseksual, ACDC. Ya, kemudian berikutnya apa? Ganti kelamin, ya, transgender. Saya kemarin baca di Thailand itu banyak sekali orang-orang yang transgender. Pindah kelamin. Laki-laki pindah ke perempuan. Yang belum atau jarang saya lihat itu perempuan pindah ke laki-laki. Itu jarang itu. Kayaknya susah itu ya. Perempuan pindah ke laki-laki. Kalau laki-laki pindah ke perempuan kan gampang. Tinggal motong itunya aja udah selesai kan. Diotak-atik sama dokter, ya dirancang begitu, nah, seperti itu. Transgender. Nah, queer itu dia nggak mau, sebagai orang yang nggak mau dia masukkan ke LGBT, tapi aneh dia bisa melakukan semuanya. Ya itu queer itu. Dia eksis sendiri. Itu sekarang ada tambah satu lagi.
Yeah. Itu sekarang zaman sekarang luar biasa Pak. Didukung oleh PBB, jangan lupa. Dan Indonesia termasuk menjadi sasaran kampanye pro LGBT. Nah, kalau negara itu punya pendirian yang kuat seperti Kotor kemarin ya, bahasa kita Qatar ya, aslinya bunyinya kotor. Orang Indonesia kalau mau ngomong kotor, negara kotor, kotor tuh nggak baik kan itu. Nah, lalu bacanya Qatar. Nah, negara Qatar itu kan itu, tuh, punya identitas kan, mau membuat piala dunia tapi hebat sekali pialanya. Dan ternyata bisa itu piala dunia berlangsung tanpa ada minuman keras, tanpa ada kebebasan lagi perempuan, ya. Tidak ada perkelahian karena mabuk dan seterusnya. Ya, semua diberi syarat, termasuk diantaranya tidak boleh ada LGBT. Lambangnya saja nggak boleh, itu diprotes karena ada kapten-kapten itu pakai pelangi, bendera pelangi. Jadi sekarang warna pelangi itu jadi terganggu. Oh, pelangi itu indah kan? Oh, macam warna-warni. Tapi sekarang itu diambil oleh mereka, diklaim sebagai lambang mereka. Pelangi coba. Ya, mungkin maksudnya apa? Filosofinya ya, karena mereka macam-macam kan tadi itu LGBT itu macam-macam. Sehingga kok mengambil simbol pelangi. Padahal di Indonesia itu dinyanyikan anak-anak. Pelangi, pelangi, alangkah indah. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru, dan seterusnya. Gitu. Coba itu kan. Nah, ketika di SD, gurunya menyampaikan gitu, aduh, pelangi kan. Rusak itu. Image yang baik tentang pelangi sekarang jadi rusak. Gara-gara diambil alih oleh kaum LGBT sebagai simbol mereka. Jadi itu ya. Jadi sekali lagi sesaat demi sesaat ya, boleh. Kapan kita harus serius? Nah, kan gitu. Ya, itu kita. Kapan kita perlu melegakan hati kita. Nah itu, Jadi kalau sekarang ada kampanye moderasi beragama, saya juga ikut. Ditoto oleh Kementerian Agama itu kan. Ya, intinya sama. Menteri Agama yang sekarang Yakut dengan sebelumnya siapa itu? Sebelumnya itu jenderal siapa itu? Ya, sama sebetulnya. Oh, dulu cuma pendekatannya saja yang agak tapi karena juga intinya tidak didukung oleh orang-orang NU. Orang-orang NU kan minta, loh kok jatah saya agama itu mestinya jatahnya orang NU. Bahkan Gus Yakut, nyebutnya Gus Menteri itu kan bilang bahwa Kementerian Agama itu adalah hadiah ya untuk NU. Loh kok bisa itu? Ya itu seperti itu. Nah, dia sekarang sama moderasi beragama itu bahasa lain gitu. Karena kemarin radikal ekstrim teroris dan seterusnya diperlembut bahasanya. Padahal Islam tidak perlu diajari tentang moderasi beragama. Ya, contohnya ini ada, kan? Ada banyak sekali ajaran itu yang menunjukkan betapa kita bisa bersikap moderat dalam melaksanakan agama itu. Oke. Baik. Jadi ini al-maksud, ada kalimat al-maksud. Ya, maksudnya ya, Allahu yang dimaksud dengan rawihu qulubakum saatan itu maksudnya Allahu wal mubah. Jadi hiburan atau permainan yang diizinkan atau dibolehkan. Bun. Yang ketiga, terakhir. Qala. Telah bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna sesungguhnya Allah yuhibbu, ya Allah mencintai
antuk bala, akan diterimalah, ruhosu, ruhsoh, keringanan, hu dia Allah, ruhosuhu, ruhsohnya Allah, kama sebagaimana, yuhibbu, ia Allah mencintai, menyukai, al-abd musawu, yuhibbu, akan menyukailah, al-abdu, seorang hamba, maghfirata, ampunan, Rabbi Tuhan, dia hamba, maghfirata Rabbihi, ampunan dari Tuhannya, hamba. Oke, baik. Di sini hadis ini menunjukkan kepada kita, hadis riwayat Tabrani ini, bahwa Allah itu menyukai kalau rusuh-rusuhnya itu diambil oleh hambanya, diterima oleh hambanya. Nah, gambarannya itu koyo dene hamba itu senang kalau dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur saja nih, jenengan dosa jenengan kata terus tiba-tiba diampuni, remen apa betul? Remen sangat. Kan? Buktinya di bulan Ramadan itu kan. Wah, orang bersemangat untuk menyambut bulan Ramadan. Baik yang memang sudah rutin dia rajin sholat, ya, rajin puasa, rajin sedekah, maupun orang-orang yang tidak seperti itu, tapi ikut semua, ramai sekali, makmur masjid musola. Ya, walaupun nanti akan kelihatan disaring, semakin hari ke hari-hari terakhir tuh mengalami kemajuan sholat tarawehnya itu, maju terus gitu kan. Wah, lah itu. Nah, yang lainnya kemana ya sudah ya, ong tarawehnya ya tutup kendang ya, muka, belakang, tengah-tengah enggak gitu kan. Begitu juga puasanya mungkin hanya awal dan akhir saja, tengah-tengah tidak, kita enggak tahu. Seperti itu. Nah, tapi intinya apa? Dia merasa sudah nanti hari raya sudah ketemu temannya 0-0 ya gitu kan. 0-0 nganggep bahwa ya, dengan memaafkan dan seterusnya dan tidak ada kesalahan ya, sudah diampuni dosanya oleh Tuhan. Seakan-akan begitu, dia udah tahu Allah itu ya mengampuni dosanya. Kan begitu. Taqabba ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Wah, itu dipegangi betul itu. Padahal hak sepenuhnya prerogatif kan hak Allah. Kita baru tahu ketika nanti di akhirat tuh baru tahu dosa kita diampuni apa tidak, itu banyak atau sedikit itu kan di akhirat besok. Di dunia itu kita belum tahu itu. Nah, karena belum tahu ya kita sebanyak-banyaknya beramal soleh daripada beramal yang buruk itu. Nah, Allah itu senang rukhsahnya diambil apa? Kalau sholat dalam kondisi kita bepergian, musafir. Nah, itu kita ambil rukhsahnya apa? Boleh kita jamak dan qashar boleh kita. Ya, asal yang dikosor jangan sholat subuh. Qashar diringkus sholat subuh jadi 1. Lalu sholat maghrib gimana? Masa sholat 1,5 rakaat? Kan nggak ada. Maka Nabi masuk akal itu memberikan tuntunan. Sing dikosor diringkas cuma yang 4 jadi 2 itu. Coba enak banget. Dan Nabi mengatakan misalnya berkendara kita bepergian itu azab. Kan nggak enak loh kita bepergian itu. Masya Allah persiapannya di tengah perjalanan akhirnya lelah banget. Ya, tanya aja orang-orang yang nanti yang rawuh dari haji itu kan. Kesel no ya apa? Capek no betul. Ya capek. Capek walaupun ada kebahagiaan sudah selesai menunaikan ibadah
ibadah haji. Tapi capek loh itu, capek. Azab kata Rasulullah itu. Oleh karena itu, maka dimanfaatkan rusuhnya itu. Ketika kita ambil, itu Allah senang banget. Kita ambil, walaupun ada sebagian saudara kita, maafnya dari kalangan Nahdien itu, nggak tahu dulu Pak Yainya nih ngajari piye itu. Banyak yang tidak mengambil rusuh itu. Dalam perjalanan ya tetap aja dia melakukan secara normal. Nanti kalau naik kendaraan ya nanti berhenti sholat duhur berapa 4 rakaat. Nanti jalan lagi, oh ini waktu asar berhenti 4 rakaat lagi. Ya Allah begitu. Begitu yang terjadi. Kemarin saja saya dari mana itu saya pulang, terus lewat Jalan Godean saya mampir di pom bensin, saya sholat. Itu ada diskusi itu antara bapak dan ibu-ibu. Ini gimana nih, kita mau dijama atau enggak? Ada yang bilang enggak usah dijama. Loh, saya ikut nimbrung. Terus saya panjenengan saking pundi dari Pare ke Diri. Loh coba. Terus badhe datang pundi? Badhe datang HH Gunung Kidul. Wah itu aduh banget itu. Monggo panjenengan pendet rusuhe Allah. Dipun pendet itu. Sholat berapa? Ini duhur toh? Nah monggo 2 rakaat. Ini mangke selesai qomat langsung kemudian sholat lagi 2 rakaat, 4 rakaat. Mangke kalau di sana malam hari maghrib sama isya. Monggo, maghrib 3 rakaat, selesai qomat, terus sholat lagi, nanti 2 rakaat, begitu. Nah, udah, diskusinya selesai, terus ngikuti anjuran saya tadi, sholat 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau ada yang itu, ada yang tidak sampai begitu selesai, kompromi enggak, ya tetap gekeng. Gekeng. Ya, saya pernah itu, goes itu loh. Nah, sepedaan tuh Pak. Ya, saya dengan 12 orang itu dari tempat saya ke Borobudur. Goes 105 kilo. Pulang pergi Pak. Pulang pergi. Ya, nah saya selalu yang paling belakang. Saya paling tua. Waktu itu ada bersama Pak Dr. Suparno Marzuki, mantan Ketua KY, Komisi Yudisial itu nggih. Nah, itu dan beberapa lagi yang lain. Nah, situ. Nah, untung coachnya, yang pelatihnya, yang itu selalu di belakang saya dia ngirimi. Alhamdulillah sampai rumah saya nggak apa-apa. Ya, tapi ya langsung habis sholat terus pijet. Rasanya itu lega banget. Capeknya luar biasa. Nah, saya lihat yang awal-awal dia semangat, ada yang kram, ada yang macam-macam di tengah jalan itu. Ya, itu. Nah, ada yang ketika kita sholat, ada yang tidak mau ngambil rusuh. Dia perjalanan jauh gitu kan. Kita ngomong sholat duhur, asar, 2-2. Enggak, dia sholat sendiri dia. Saya lihat tuh ya 4 rakaat sholat duhur. Udah, nanti sholat asarnya di rumah, saya nggak bisa membayangkan. Dalam kondisi kesel, capek itu, aduh. Wah itu mesti sakit semua. Mau rukuk, mau sujud, wah dengkul itu was. Rasanya kayak mau copot. Nah itu. Seperti itu. Ini soal rusuh. Rusuh. Ini penting. Nah, ini pemahaman kita seperti itu. Baik, tinggal 10 menit. Jadi cerita yang kedua saya nggak jadi ini. Nah ini lain waktu saja. Baik. Demikian, alhamdulillah. Jadi bab ini sudah selesai. Insya Allah besok kita masuk ke bab baru. Bab baru yang ketiga dari 27 bab loh. Kita baru akan masuk ke bab 3. Nanti kita lihat aja satu persatu, nanti ada yang mendahului kita. Ya, selama 27 itu sekian tahun itu nanti. Tapi nggak apa-apa, itu bagus. Oke, makadam, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.